Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Bambang dan teman-teman. Saya Albertus Wimba akan mempresentasikan tentang Securing Information System. Yang pertama, kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kita mencoba untuk terhubung ke internet tanpa perangkat lunak, firewall, atau antivirus. Komputer kita akan dinonaktifkan dalam beberapa detik dan mungkin butuh beberapa hari untuk pulih. Jika kita menjalankan bisnis, kita perlu membuat keamanan dan mengendalikan prioritas utama. Keamanan mengacu pada kebijakan prosedur dan tindakan teknis yang digunakan untuk mencegah akses tidak sah, perubahan, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi. Kontrol adalah metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset organisasi, akurasi dan keandalan catatannya, dan ketaatan operasional terhadap standar pada manajemen. Kemudian, mengapa sistem rentan? Saat lebih banyak data yang tersimpan secara digital dibandingkan secara manual, data yang disimpan secara manual kita akan mengetahui siapa yang akan mengakses. Namun, jika kita menyimpan segala sesuatu secara digital, kita tidak tahu apa yang akan mengakses jaringan tersebut, sehingga rentan terhadap kerusakan data, penghapusan data, dan segala hal yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian, yang namanya kerentanan tidak hanya pada satu akses point, namun berkaitan dengan yang lainnya. Ada yang dari klien, ada yang di jalur komunikasi, corporate server, dan corporate system. Di masing-masing layer punya kerentanan-kerentanan masing-masing. Pada kerentanan yang pertama, yaitu pada layer yang pertama, pada klien, adalah akses yang tidak resmi. Kemudian terjadinya kesalahan. Layer yang kedua adalah pada jalur komunikasi yang melibatkan klien dan corporate server. Kerentanan pada jalur komunikasi adalah penyadapan, sniffing, yaitu mencari tahu, melihat di jaringan sedang apa, kemudian mendapatkan data rahasianya. Kemudian perubahan data, kecurangan, dan pencurian data. Sedangkan yang ada pada layer ketiga yaitu corporate server, yaitu hacking, kemudian malware atau software-software yang berbahaya, kemudian adanya pencurian data, vandalisme, dan serangan denial of service yang membuat jaringan seolah-olah sibuk padahal tidak. Kemudian pada corporate system berkaitan dengan database perusahaan yang menyimpan data-data penting. Bisa kita bayangkan jika corporate server berhubungan dengan database, terjadi pencurian data, kemudian mengcopy data-data rahasia dan merubah data-data, kemudian kegagalan software dan hardware. Yang selanjutnya, malicious software. Program perangkat lunak berbahaya disebut sebagai perangkat lunak perusak dan mencakup berbagai ancaman seperti virus komputer, worm, dan Trojan horse. Yang pertama, virus. Virus komputer adalah program perangkat lunak nakal yang melekat pada program perangkat lunak lain atau file data agar dapat dijalankan, biasanya tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Sebagian besar virus komputer mengirimkan muatan atau payload. Muatannya mungkin relatif tidak berbahaya, seperti petunjuk untuk menampilkan pesan atau gambar, atau mungkin juga merusak program atau data, kemudian menyumbat memori komputer, memformat ulang hard drive komputer, atau menyebabkan program tidak berjalan seperti semestinya. Kemudian serangan terbaru berasal dari worm.
yaitu program komputer independen yang menyalin dirinya dan satu komputer lain melalui jaringan. Kemudian Trojan Horse adalah program perangkat lunak yang tampaknya tidak berbahaya, namun kemudian melakukan sesuatu selain yang diharapkan, seperti Trojan Zeus yang dijelaskan dalam bab membuka. Trojan Horse itu sendiri bukanlah virus karena tidak meniru, namun seringkali cara virus atau kode berbahaya lainnya diperkenalkan ke sistem komputer. Kemudian ada spyware. Spyware merupakan program yang menginstal diri sendiri secara diam-diam di komputer untuk memonitor aktivitas web surfing dan melayani periklanan. Banyak user merasa terganggu dengan adanya spyware ini, dan kritik muncul atas pelanggaran privasi penggunaan komputer. Saat ini, serangan injeksi SQL adalah ancaman malware terbesar. Serangan injeksi SQL memanfaatkan kelemahan dalam perangkat lunak aplikasi web kode yang buruk untuk mengenalkan kode program jahat ke dalam sistem dan jaringan perusahaan. Selanjutnya, hacker dan kejahatan komputer. Seorang hacker adalah individu yang berniat untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer. Dalam komunitas hacking, istilah cracker biasanya digunakan untuk menunjukkan hacker dengan maksud kriminal. Meski di media publik, istilah hacker dan cracker digunakan secara bergantian atau bersamaan. Hacker dan cracker mendapatkan akses yang tidak sah dengan menemukan kelemahan dalam pelindungan keamanan yang digunakan oleh situs web dan sistem komputer. Sering memanfaatkan berbagai fitur internet yang menjadikannya sistem terbuka yang mudah digunakan. Aktivitas hacker telah meluas melampaui gangguan semata-mata, termasuk pencurian barang dan informasi, serta kerusakan sistem dan cyber vandalism. Kemudian gangguan, penginderaan, atau penghancuran sistem web atau sistem informasi perusahaan yang disengaja. Kemudian ada spoofing, yaitu hacker yang berusaha menyembunyikan identitas sebenarnya dan seringkali menipu atau salah menggambarkan diri mereka sendiri dengan menggunakan alamat email palsu atau menyamar sebagai orang lain. Spoofing mungkin melibatkan pengalihan tautan web ke alamat yang berbeda dari yang dimaksud, dengan sistem atau situs menyamar sebagai tujuan yang dimaksudkan. Kemudian ada sniffer. Sniffer adalah jenis program penyadapan yang memonitor informasi yang dilakukan melampaui jaringan. Jika digunakan secara legal, sniffer dapat membantu mendeteksi potensi masalah jaringan atau aktivitas kriminal di jaringan, namun bisa merusak jika digunakan sebaliknya. Kemudian ada denial of service attack. Hacker membanjiri server jaringan atau server web dengan ribuan komunikasi palsu atau permintaan layanan untuk merusak jaringan. Jaringan menerima begitu banyak pertanyaan sehingga tidak dapat mengikuti mereka, dan karenanya tidak tersedia untuk melayani permintaan yang sah. Serangan DOS terdistribusi menggunakan banyak komputer untuk membanjiri dan mengidentifikasi jaringan dan berbagai titik peluncuran. Sebagian besar aktivitas hacker adalah tindak pidana, dan kerentanan sistem yang baru saja kami jelaskan membuat mereka menjadi target jenis kejahatan komputer lainnya. Dengan pertumbuhan internet dan perdagangan elektronik, pencurian identitas menjadi sangat populer dan meresahkan. Pencurian identitas adalah kejahatan di mana penipu mendapatkan potongan informasi pribadi seperti nomor identitas, jaminan sosial, nomor lisensi, pengemudi, atau nomor kartu kredit untuk meniru identitas orang lain. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan kredit, barang dagangan, atau layanan atas nama korban atau memberi kredensial palsu kepada si pencuri. Kemudian ancaman internal dari karyawan.
Kita cenderung berpikir bahwa keamanan terhadap bisnis berasal dari luar organisasi. Sebenarnya, orang dalam perusahaan menimbulkan masalah keamanan yang serius. Karyawan memiliki akses terhadap informasi istimewa, dan dengan adanya prosedur keamanan internal yang ceroboh, mereka sering dapat berkeliaran di seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Penyerang berbahaya yang mencari akses dan sistem kadang-kadang mengetahui karyawan untuk mengungkapkan kata sandinya dengan berpura-pura menjadi anggota sah perusahaan yang membutuhkan informasi. Praktek ini sering disebut sebagai rekayasa sosial. Kemudian, software vulnerability. Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman konstan terhadap sistem informasi, menyebabkan berbagai kerugian produktivitas yang tak terhitung. Masalah utama dengan perangkat lunak adalah adanya bug tersembunyi atau kode program yang cacat. Studi telah menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin untuk menghilangkan semua bug dari program besar. Untuk memperbaiki kekurangan perangkat lunak, begitu diidentifikasi, vendor perangkat lunak membuat perangkat lunak kecil yang disebut tambalan untuk memperbaiki kekurangan tanpa mengganggu pengoperasian perangkat lunak dengan benar. Kemudian, nilai bisnis pada keamanan dan kontrol. Banyak perusahaan enggan membebani keamanan karena tidak terkait langsung dengan pendapatan penjualan. Namun, melindungi sistem informasi sangat penting bagi operasi bisnis yang layak mendapatkan prioritas kedua. Keamanan dan pengendalian yang tidak memadai dapat menyebabkan tanggung-jawaban hukum yang serius. Bisnis harus melindungi tidak hanya aset informasi mereka sendiri, tetapi juga pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Kemudian, bukti elektronik dan forensik komputer. Komputer forensik adalah pengumpulan pemeriksaan, autentikasi, penyimpanan, dan analisa data secara ilmiah pada data yang ada atau diambil dari media penyimpanan komputer sehingga informasi dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan hukum. Bukti elektronik bisa saja berada pada komputer dalam bentuk file komputer atau data yang tidak bisa dilihat oleh pengguna rata-rata. Contohnya, file yang sudah dihapus dari komputer yang bisa dikembalikan dengan berbagai teknik. Ahli komputer forensik akan mengembalikan data yang tersembunyi untuk disajikan sebagai fitur bukti. Kesadaran tentang komputer forensik sebaiknya masuk ke dalam planning rencana darurat suatu perusahaan. Ini semua berkaitan dengan masalah berikut: memulihkan data dari komputer sambil menjaga integritas evolusioner, kemudian penyimpanan dan penanganan data elektronik dengan aman, menemukan informasi penting dalam sejumlah besar data elektronik, menyajikan informasi ke pengadilan. Slide selanjutnya, membangun kinerja untuk keamanan dan pengendalian. Bahkan dengan alat keamanan terbaik, sistem informasi kita tidak akan bisa diandalkan dan terjamin kecuali kita tahu bagaimana dan di mana bisa memasangnya. Kita harus tahu di mana perusahaan kita berada dalam resiko dan kontrol apa yang harus kita miliki untuk melindungi sistem informasi kita. Kita juga perlu mengembangkan kebijakan keamanan dan rencana agar rencana bisnis kita bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, pengendalian sistem informasi. Kontrol sistem informasi bersifat manual dan otomatis dan terdiri dari kontrol umum dan kontrol aplikasi. Kontrol umum mengatur perancangan keamanan dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi. Kontrol umum mencakup kontrol perangkat lunak, kontrol perangkat keras fisik, kontrol operasi komputer, kontrol keamanan data, kontrol atas implementasi proses sistem, dan kontrol administratif.
Kontrol aplikasi adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi yang terkomputerisasi, seperti pemrosesan gaji atau pemrosesan pesanan. Kontrol aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai kontrol input, kontrol pemrosesan, dan kontrol output. Kontrol input memeriksa data untuk akurasi dan kelengkapan saat memasuki sistem. Kontrol pemrosesan menentukan bahwa data sudah lengkap dan akurat selama pemutakhiran. Kontrol output memastikan bahwa hasil pengolahan komputer akurat, lengkap, dan terdistribusi dengan baik. Kemudian tugas beresiko. Sebelum perusahaan Anda melakukan sumber daya untuk mengendalikan sistem keamanan dan informasi, perusahaan harus mengetahui aset mana yang memerlukan perlindungan dan sejauh mana aset tersebut rentan. Penilaian resiko membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan menentukan sekumpulan kontrol yang paling efektif untuk melindungi aset. Penilaian resiko menentukan tingkat resiko perusahaan jika aktivitas atau proses tertentu tidak dikendalikan dengan benar. Kemudian kebijakan keamanan. Setelah kita mengetahui resiko utama pada sistem kita, perusahaan kita perlu mengembangkan kebijakan keamanan untuk melindungi aset perusahaan. Kebijakan keamanan terdiri dari informasi resiko peringkat laporan, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan. Kebijakan penggunaan yang dapat diterima mendefinisikan penggunaan sumber informasi dan peralatan komputerisasi perusahaan yang dapat diterima, termasuk komputer desktop dan laptop, perangkat nirkabel telepon, dan internet. Kebijakan keamanan juga mencakup ketentuan pengelolaan identitas. Manajemen identitas terdiri dari proses bisnis dan perangkat lunak untuk mengidentifikasi penggunaan sistem yang valid dan mengendalikan akses mereka terhadap sumber daya sistem. Kemudian, perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan lanjutan bisnis. Jika kita menjalankan bisnis, kita perlu merencanakan acara seperti pemadaman listrik, banjir, gempa bumi, atau serangan teroris yang akan mencegah sistem informasi dan bisnis bisa beroperasi. Perencanaan pemulihan bencana merencanakan pemulihan layanan komputasi dan komunikasi setelah mereka terganggu. Perencanaan lanjutan bisnis memfokuskan pada bagaimana perusahaan dapat memulihkan operasi bisnis setelah terjadinya bencana. Rencana kesinambungan bisnis mengidentifikasi proses bisnis yang penting dan menentukan rencana tindakan untuk menangani fungsi mission kritikal jika sistem turun. Kemudian, adanya peran auditing. Bagaimana manajemen mengetahui bahwa keamanan dan pengendalian sistem informasi efektif? Untuk menjawab pertanyaan ini, organisasi harus melakukan audit yang komprehensif dan sistematis. Audit MIS memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan serta kontrol yang mengatur sistem informasi perorangan. Auditor harus melacak arus contoh transaksi melalui sistem dan melakukan pengujian dengan menggunakan jika sesuai perangkat lunak audit otomatis. Audit MIS juga dapat memeriksa kualitas data. Audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil. Audit menyeluruh bahkan akan mensimulasikan serangan atau bencana untuk menguji respon teknologi, staf sistem informasi, dan pelaku bisnis. Daftar audit dan memberi peringkat semua kelemahan kontrol dan memperkirakan profitabilitas kemunculannya. Ini kemudian menilai dampak finansial dan organisasi dari setiap ancamannya. Selanjutnya, teknologi dan alat untuk melindungi sumber daya informasi. Bisnis memiliki berbagai teknologi untuk melindungi sumber informasi mereka. Ini termasuk alat untuk mengelola identitas pengguna, mencegah akses tidak sah ke sistem dan data, kemudian memastikan ketersediaan sistem dan memastikan kualitas perangkat lunak. Manajemen identitas dan autentikasi. Perusahaan besar dan menengah memiliki infrastruktur TI yang kompleks dan banyak sistem yang berbeda.
masing-masing memiliki pengguna sendiri. Perangkat lunak manajemen identitas mengotomatisasi proses melacak semua pengguna dan hak istimewa sistem mereka. Kemudian memberikan sistem identitas digital unik bagi pengguna untuk mengakses setiap sistem. Untuk mendapatkan akses ke sistem, pengguna harus diberi otoritas dan disahkan. Autentikasi mengacu pada kemampuan untuk mengetahui bahwa seseorang adalah siapa yang diklaimnya. Autentikasi sering dibuat dengan menggunakan kata kunci yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Teknologi autentikasi baru seperti token, smart card, dan autentikasi biometrik mengatasi beberapa masalah ini. Token adalah perangkat fisik mirip dengan kartu identitas yang dirancang untuk membuktikan identitas satu pengguna. Kartu cerdas atau smart card adalah perangkat seukuran kartu kredit yang berisi chip yang diformat dengan izin akses dan data lainnya. Autentikasi biometrik menggunakan sistem yang membaca dan menafsirkan sifat manusia individual seperti sidik jari, suara, dan untuk memberitahu atau menolak akses. Kemudian, tanpa perlindungan terhadap malware dan penyusup, koneksi ke internet akan sangat berbahaya. Firewall, sistem deteksi intrusi, dan perangkat lunak antivirus telah menjadi alat bisnis yang penting. Yang pertama, firewall. Firewall mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewall adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan arus lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Selain firewall, vendor keamanan komersial sekarang menyediakan alat deteksi intrusi dan layanan untuk melindungi lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan mencoba mengakses file dan database. Sistem deteksi intrusi menampilkan alat pemantauan penuh waktu yang ditempatkan pada titik paling rentan atau titik panas jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup yang datang terus-menerus. Perangkat lunak antivirus ini dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive untuk mengetahui adanya virus komputer. Vendor perangkat lunak antivirus terkemuka seperti McAfee, Symantec, dan Trend Micro telah meningkatkan produk mereka untuk menyertakan perlindungan terhadap spyware. Perangkat lunak anti-spyware seperti AdAware, Spyboot SND, dan Spyware Doctor juga sangat membantu. Produk manajemen keamanan komprehensif ini disebut sebagai sistem ancaman terpadu atau UTM. Slide selanjutnya, jaringan wireless Turing. Terlepas dari kekurangan WIP memberikan sedikit margin keamanan jika pengguna WiFi ingat untuk mengaktifkannya. Langkah awal yang sederhana untuk menggagalkan hacker adalah dengan menetapkan nama unik ke SSID jaringan Anda dan menginstruksikan router Anda untuk tidak menyiarkannya. Korporasi selanjutnya dapat meningkatkan keamanan WiFi dengan menggunakan bersamaan dengan teknologi Virtual Private Network atau VPN saat mengakses data perusahaan internal. Enskripsi dan kunci infrastruktur publik. Banyak bisnis menggunakan enskripsi untuk melindungi informasi digital yang mereka simpan, transfer fisik, atau kirim melalui internet. Enskripsi adalah proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh orang lain selain pengirim dan penerima yang dituju. Dua metode untuk mengenkripsi lalu lintas jaringan di web adalah SSL dan HTTP. Secure Socket Layer atau SSL adalah penerus Transport Layer Security atau TLS yang memungkinkan klien dan server untuk mengelola aktivitas enskripsi dan deskripsi
saat mereka berkomunikasi satu sama yang lain selama sesi web yang aman. Secure Hypertext Transfer Protocol atau SHTTP adalah protokol lain yang digunakan untuk mengenkripsi data yang mengalir melalui internet namun terbatas pada pesan individual, sedangkan SSL dan TLS dirancang untuk membuat sambungan aman antara dua komputer. Bentuk enskripsi yang lebih aman yang disebut enskripsi kunci publik menggunakan dua kunci, satu share dan satu benar-benar pribadi. Sertifikasi digital adalah file data yang digunakan untuk menetapkan identitas penggunaan dan aset elektronik untuk perlindungan transaksi online. Selanjutnya, memastikan ketersediaan sistem. Seiring perusahaan semakin mengandalkan jaringan digital untuk pendapatan dan operasi, mereka perlu melakukan langkah tambahan untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi mereka selalu tersedia. Dalam proses transaksi online yang dilakukan langsung diproses oleh komputer. Perubahan beraneka ragam pada database, pelaporan, dan permintaan informasi terjadi setiap saat. Sistem komputer yang toleran terhadap kesalahan mengandung komponen-komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan power supply yang berlebihan yang menciptakan lingkungan yang menyediakan layanan tanpa gangguan terus-menerus. Toleransi kesalahan harus dibedakan dari komputasi dengan ketersediaan yang tinggi. Toleransi kesalahan dan komputasi dengan ketersediaan tinggi mencoba meminimalkan downtime. Downtime mengacu pada periode waktu di mana sistem tidak beroperasi, namun komputasi dengan ketersediaan tinggi membantu perusahaan pulih dengan cepat dari sistem crash. Sedangkan toleransi kesalahan menjanjikan ketersediaan berkelanjutan dengan penghapusan waktu pemulihan sama sekali. Sebuah teknologi yang disebut inspeksi paket dalam DPI membantu memecahkan masalah ini. DPI memeriksa file dan memilah materi online dengan prioritas rendah sambil memberikan prioritas lebih tinggi pada file penting pada bisnis. Banyak perusahaan, terutama usaha kecil, kekurangan sumber daya atau keahlian untuk menyediakan lingkungan komputasi dengan ketersediaan tinggi yang terjamin dengan sendirinya. Mereka dapat mengalihkan banyak fungsi keamanan ke penyedia layanan keamanan yang dikelola oleh monitor MSSP yang memantau aktivitas jaringan dan melakukan pengujian kerentanan dan deteksi intrusi. Sekian dari saya, terima kasih.